Persaingan operator bis di jalur Malang-Jakarta sudah banyak kita ketahui. Merupakan salah satu jalur bis akap dengan persaingan yang paling ketat. Para operator bis di jalur ini banyak menawarkan kemewahan dan kenyamanan bagi para penumpangnya. Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena para penumpang pada jalur Jakarta-Surabaya-Malang memang dikenal memiliki karakteristik yang cukup berbeda dan unik jika dibandingkan dengan karakteristik penumpang bis akap pada trayek lain. Selain kecepatan dalam waktu tempuh, kenyamanan armada bis merupakan salah satu faktor yang sangat penting pada trayek ini. Hingga saat ini, sudah banyak perusahaan otobis yang mencoba peruntungan pada trayek Jakarta-Malang, dan akhirnya menyerah dari persaingan. Namun jalur ini tetap terlihat seksi di mata para pengusaha otobis. Keberadaan Gunung Harta, Rosalia Indah, 27 Trans, PO Haryanto, dan beberapa perusahaan otobis lain, mau tidak mau menjadikan trayek Jakarta-Malang sebagai salah satu trayek bis antar kota antar provinsi, dengan persaingan paling panas di Indonesia. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur, setelah ibu kota Provinsi Surabaya. Kota Malang terkenal dengan udaranya yang sejuk, karena terletak di daerah dataran tinggi. Malang berjarak kurang lebih 90 km dari Surabaya. Selain dikenal sebagai kota pendidikan, Malang juga dikenal sebagai kota pariwisata. Dengan peran yang dimainkan oleh Kota Malang, otomatis membuat para pengelaju dan para wisatawan banyak berkunjung ke kota ini pada setiap harinya. Dengan alasan inilah, maka sistem transportasi yang baik akan menjadi urat nadi bagi Kota Malang, dan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Keberadaan jalan tol yang kini terhubung dari Merak di ujung barat hingga ke Kota Malang semakin mengukuhkan kota ini sebagai kota yang sangat seksi di mata para pengusaha perusahaan otobis. Dengan terhubung melalui jalan tol, maka waktu tempuh bisa dipersingkat, yang pada akhirnya akan semakin membuka keran para pengelaju dan wisatawan menuju dan dari Kota Malang. Pada setiap harinya, bis-bis keluar dan masuk dari Terminal Arjosari Malang. Para PO pendatang baru mulai merasakan betapa persaingan di jalur Malang memang bisa dikatakan ibarat dua mata pisau yang sangat tajam. Jika berhasil, trayek ini memang bisa memberi keuntungan berupa pundi-pundi rupiah. Namun jika tidak berhasil, trayek ini juga bisa menjadi trayek yang membuat sebuah perusahaan otobis memiliki rapot merah dari sisi keuangan. Tak terhitung sudah ada berapa perusahaan otobis yang akhirnya tumbang dan keluar dari persaingan panas di trayek Jakarta-Malang. Perusahaan otobis seperti Malino Putra, Putra Mulya, dan Safari Dharma Raya saat ini sudah undur diri dari trayek Malang-Jakarta dikarenakan tidak dapat lagi bersaing dengan perusahaan otobis lain pada jalur ini. Dengan banyak fakta yang terjadi di lapangan, adalah suatu hal yang cukup mengejutkan jika kini ada sebuah perusahaan otobis yang terjun untuk ikut bersaing di jalur panas Jakarta-Malang. Bukan tanpa alasan dan tanpa strategi yang jelas, jika perusahaan otobis yang satu ini kini akhirnya membuka jalur panas Jakarta-Malang. Bahkan bisa diibaratkan, panasnya persaingan pada trayek Jakarta-Malang bagaikan panas bara api yang membara di tengah gurun Sahara. Perusahaan otobis yang satu ini memang sudah sangat terkenal dan dapat dikategorikan sebagai salah satu perusahaan otobis terbesar di Indonesia. Sudah tentu perusahaan otobis ini
memiliki strategi yang sangat jitu dan telah teruji sebelumnya untuk memikat para penumpang bis pada trayek Jakarta-Malang, yang kini sudah banyak terjaring oleh para pemain lama di jalur ini. Bahkan santer kabar yang beredar, bahwa hadirnya perusahaan otobis yang satu ini pada trayek Jakarta-Malang, akan menarik harga tiket menjadi jauh lebih murah pada trayek ini. Jika saya lihat dari track record perusahaan otobis yang satu ini, rasanya telah lengkap persyaratan untuk terjun di jalur panas Jakarta-Malang. Dilihat dari sisi kecepatan yang lumayan, kemewahan armada kelas suite kelas yang mumpuni, serta harga tiket yang sangat terjangkau, adalah hal yang wajar jika kehadirannya membuat para pesaing cukup khawatir. Tepatnya mulai tanggal 22 Desember tahun 2021, perusahaan otobis Sinar Jaya akan secara resmi membuka trayek Jakarta-Malang. Tidak tanggung-tanggung, bis mewah suite class akan langsung diterjunkan pada trayek ini, dan akan menjadi bis suite kelas pertama pada trayek Jakarta-Malang dan sebaliknya. Seperti Sobat Traveler ketahui, fasilitas mewah pada bis suite class akan memanjakan penumpang dengan kenyamanan yang sangat sesuai dengan karakteristik penumpang pada trayek ini. Tiket bis Sinar Jaya Suite Class ini, untuk trayek Jakarta-Malang kemungkinan dibanderol sekitar Rp460.000 untuk harga normal. Harga ini jelas dapat dikatakan termasuk murah, jika dibandingkan dengan bis-bis kelas sleeper pada trayek Jakarta-Malang. Namun untuk masa libur Natal dan Tahun Baru, ada kemungkinan akan ada kenaikan harga tiket. Saya sendiri pernah merasakan bagaimana pelayanan terbaik dari perusahaan otobis yang satu ini ketika mencoba bis Sinar Jaya Suite Class dari Jakarta menuju Jogja pada beberapa waktu yang lalu. Tim Ical Traveler mengucapkan selamat dan sukses bagi perusahaan otobis Sinar Jaya atas dibukanya trayek Jakarta-Malang. Semoga Sinar Jaya bisa memberi warna yang semakin baik di jalur ini. Bagaimana pendapat Sobat Traveler dengan terjunnya Sinar Jaya di trayek Jakarta-Malang? Tuliskan pendapat Sobat pada kolom komentar.